wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Sri Andini sebagai pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, di sini kita masih membahas mengenai teks cerita pendek atau cerpen. Untuk uraian materi yang pertama yaitu ada unsur-unsur pembangun cerpen atau cerita pendek. Yang pertama itu ada unsur intrinsik. Yang pertama ada tema, yaitu pokok pikiran atau dasar cerita yang digunakan sebagai dasar mengarang. Yang kedua, tokoh merupakan orang yang melakukan perbuatan dan mengalami peristiwa dalam cerpen. Yang ketiga, penokohan merupakan sifat, sikap, dan emosi yang dimiliki oleh tokoh cerita pendek atau cerpen. Ada yang tokoh protagonis, antagonis, dan juga tritagonis. Dan yang keempat, ada alur atau plot, yaitu urutan peristiwa atau jalan cerita. Terdapat dua macam alur, yaitu alur maju dan alur kilas balik. Nah, beberapa tahapan alur ini diantaranya yang pertama pengenalan situasi cerita, pengungkapan peristiwa, menuju pada adanya konflik, puncak konflik dan penyelesaian. Dan yang kelima, latar atau setting, yaitu keterangan yang terdiri dari waktu, tempat, dan suasana. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan strategi yang digunakan atau cara pandang penulis menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen atau cerita pendek. Dan yang ketujuh ada amanat. Amanat ini merupakan pesan atau pelajaran yang ingin disampaikan pada pembaca secara tersirat maupun tersurat. Kemudian yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini meliputi yang pertama latar belakang masyarakat. Nah, faktor lingkungan masyarakat sekitar yang mempengaruhi pengarang dalam membuat cerita pendek. Yang kedua, latar belakang penulis. Nah, salah satu faktor ini berasal dari dalam diri penulis yang mendorong penulis untuk membuat sebuah cerita pendek atau cerpen. Kemudian yang ketiga yaitu nilai yang terkandung di dalam cerpen. Nah, ada 4 nilai yang menjadi unsur ekstrinsik, yaitu nilai agama, nilai sosial, moral, dan budaya. Kemudian selanjutnya struktur teks cerita pendek atau cerpen. Yang pertama ada orientasi. Orientasi ini merupakan bagian pendahuluan dalam sebuah cerita, baik pengenalan sifat tokoh, latar cerita maupun alur cerita. Kemudian yang kedua komplikasi. Komplikasi ini munculnya masalah lebih dari satu. Berbagai masalah tersebut akhirnya mengarah pada klimaks. Kemudian yang ketiga resolusi. Nah, pengarang mulai mengungkapkan solusi yang dialami tokoh. Dan yang terakhir koda. Koda ini merupakan bagian akhir dari sebuah cerita. Biasanya berisi amanat dari cerita tersebut. Baik, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Manunjaya, Instagram PKB Malfata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.